Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi iqtida'an lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa abil qasim sayyidil kaunain sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Zainal Abidin bin Ahmad Al-Habsyi, dan para habaib yang lain yang tidak bisa kami sebutkan nama beliau satu persatu, dan yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama beserta guru-guru agama dan segala seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus tamu kita yang mulia Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Tripani rombongan. Kita doakan semoga para habaib kita, para tuan-tuan guru kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dimudahkan segala urusan beliau, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita muliakan ketua panitia kita, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Hamdani Tayyib LCMA, dan seluruh masyarakat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena mana di malam hari ini, di malam yang penuh dengan rahmat ini, kita semua dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajah di tempat yang mulia ini, di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, yaitu di maqam Syekh Abdul Hamid Abu Lum. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, ikutan kita, teladan kita dunia dan akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Tadi telah kita ikuti dan kita simak bersama rangkaian acara haul di malam hari ini, dari yang pertama pembacaan surah Yasin, Dalailul Khairat, dan qasidah-qasidah. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Tripani. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wa ma kunna najtami'u laula an jama'ana Allahur Rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan.
أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل منكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus akhina fillah al-muqarram Kyai Hamdan Tayyib, dan juga para tuan guru yang lainnya yang tak bisa ulun sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian saudara taat, dan juga yang ulun muliakan dan yang ulun cintai para habaib, para abnaur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga yang ulun muliakan para tetuha dan tokoh masyarakat, para undangan, para hadirin, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat yang lainnya seperti dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita, sehingga dengan panjang umur dan sehat badan kita bisa berhadir pada tempat yang mulia ini, malam yang penuh berkah ini, untuk kita bersama-sama memperingati haul daripada Syekh Abdul Hamid Abu Nuh, yang mana peringatan ini untuk kita mengenang jasa seorang ulama yang begitu besar terhadap agama kita sampai kita merasakannya sampai sekarang ini. Dan juga para hadirin, kita berkumpul di sini, apalagi kita berkumpul ini di tempat atau di makam beliau, yang mana kita memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke makam-makam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulunya memang aku melarang kamu untuk ziarah ke kubur, tapi sekarang kata Rasulullah, ziarahilah olehmu akan dia. Ini adalah suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ya, orang yang ziarah ini manfaatnya sangat banyak, manfaatnya sangat besar kepada kita untuk mengingatkan diri kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam hadisnya yang lain, aksiru, perbanyak olehmu an dzikri hadhimil lazzat, daripada yang memutuskan kelezatan yaitu mati. Maka kita semua yang hadir ini semua akan mati. Tinggal lagi apa yang kita siapkan untuk menghadapi mati ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal, ya kan, untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menghadapi kematian, menghadapi alam barzakh dan selanjutnya. Ya kan? Ini yang terpenting dari kita menghadiri haul daripada sahibul haul untuk kepentingan kita. Kalau sudah sidin, masya Allah, ya kan, kita bisa melihat bagaimana banyaknya manusia yang menghadiri. Sudah amal sidin banyak, sudah tambah lagi orang begitu banyaknya mengirimi hadiah-hadiah kepada sidin. Kalau kita apa yang kita perbuat, apa yang kita siapkan, siapa nanti yang memberikan kita hadiah-hadiah kalau kita sudah menjadi min ahlil kubur. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, rahimakumullah, diceritakan nama Harun ar-Rasyid an firashi mautih. Harun ar-Rasyid yang mana beliau adalah seorang khalifah yang sangat terkenal
beliau ketika berbaring ditilam, di mana beliau sudah mengalami sakit yang sangat parah. Kemudian beliau berkata Harun ar-Rasyid li ikhwanihi, bagi saudara-saudara Sidin min haulih, dari sekitar sekeliling. Karena beliau sudah sakit parah dan banyak daripada keluarga Sidin yang mengunjungi Sidin. Kemudian kata Harun ar-Rasyid, uridu an ara qabri. Aku pengen, kata Harun ar-Rasyid, aku pengen bahwa aku pengen melihat kuburku qabla an udfan, sebelum bahwa aku dimakamkan. Ya, nah ini Harun ar-Rasyid seorang khalifah Amirul Mukminin yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal. Ya kan, kata Sidin kepada orang-orang yang di sekitar Sidin, tolong bawa aku pengen melihat kuburku sebelum aku dikuburkan. Fahamalu Harun ar-Rasyid ila qabri. Kemudian mereka itu pun membawa Harun ar-Rasyid kepada kuburnya, karena memang kubur Sidin sudah dipersiapkan. Kemudian ya kan, faqala falamma ra'a qabrah, manakala Harun ar-Rasyid melihat makam yang sudah disiapkan buat Sidin, maka beliau pun menangis. Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang luar biasa ini. Kemudian setelah beliau ini menangis, faltafata ilan nas, kemudian beliau pun berpaling ke belakang kepada manusia. Kata Harun ar-Rasyid, ma ughni anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Wahai saudara-saudaraku, orang-orang yang ada di sekitarku, ma ughni anni maliyah, hartaku yang bertumpuk itu tidak ada artinya lagi sekarang. Ya Pak, sudah garing, itu harta nggak mau lagi, nak minum banyu aja nggak mau lagi. Ya Pak, apalagi makan wajib. Innya, ya Pak, ini ada wajib nah. Makanya itu lu pernah. Ya Pak, karena nggak mau lagi, sudah garing. Di sini, ya Pak, mau anni maliyah, hartaku yang begitu banyak sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Aku tidak bisa menggunakannya lagi. Jangankan tak tukar macam-macam, dari tinggal banyu setenggok-tenggoknya sudah apa masuk lagi. Halaka anni sultaniyah, kerajaanku sekarang sudah hilang. Ya Pak, nah ini menjadi pelajaran kepada kita. Ya Pak, kemudian kata Harun ar-Rasyid, ya Pak, farafa'a ra'sahu ila sama, kemudian Sidin mengangkat kepala Sidin ke langit. Kemudian kata Harun ar-Rasyid, ya man la yazulu mulkuh, wahai Allah yang mana kerajaannya tidak pernah hilang, tidak pernah tanggal, irham man zala mulkuh, rahmati olehmu, kasih sayangi olehmu ini Harun ar-Rasyid yang mana kerajaannya sudah tidak ada lagi. Nah ini para hadirin, ya Kak, kayak itu juga kita, ya apalagi kita, kalau di sini lalu ini, ya Kak, SPP anak aja sampai video ada bayar, kayak apa nih, ya Kak, jadi kita jangan orang susah. Mau anni maliyah, emang duit apa bisa? Kita kan diisi duit, ya kan? Menyumbang untuk gratis, ya kan? Mau anni maliyah, aku sudah habis harta rendah hasilnya lagi sudah keadaan mengkayai ini, ya kan? Halaka anni sultaniyah. Makanya para hadirin, ujar arwah guru ulun almarhum Kiai Ahmad Ruyadi Sidin, ketika ulun belajar atau Sidin sudah tuntung belajar, ya Pak, sudah minum kopi, lalu Sidin ingatkanlah di sini, ingatkanlah apapun sesuatu yang kita minum, Sidin, apapun minuman selezat apapun yang kita minum, semua itu menjadi kami, Sidin. Semua itu jadi kami, makin nyaman minumannya, makin bau anjing. Ya Pak, di sini
apapun yang kita minum, selezat apapun yang kita minum, semuanya jadi kami. Seenak apapun, selezat apapun makanan yang kita makan, semua jadi tahi. Ya lah, jadi tahi. Mana lang iyanya? Lang iyanya adalah amal ibadah, amal ibadah lang iya. Lang iyanya inilah yang akan menyelamatkan kita di ketika kita sakratul maut, di ketika kita menjadi min ashabil kubur. Ya kan? Jadi ya kan? Ma ugni anni maliyah halaka anni sultaniyah. Makanya kata ulama, ya ayyuhal muslim, wahai orang Islam, innal laila mahma qal la budda min tulu'il fajri. Wahai kaum muslimin, malam itu bagaimanapun panjangnya malam, ya kasih panjangan malam, kada boleh kada pasti akan terbit pasti akan terbit fajar. Kada mau kada pasti subuh itu apa? Pasti subuh itu datang. Wa innal umur, bahwasanya umur mahma tol, walaupun umur kita ini panjang, la budda lahu min dukhulil qabri, tidak boleh, tidak pasti kita ini masuk ke dalam kubur aja. Ya kan, pinang wah jorang pian ini lah, pina awit anum banar tetap mati jua bisa kisah. Ya kan, pasti terbit matahari itu, umur pasti habis dan kita akan semua masuk ke dalam kubur. Makanya ada kuburan ke arah Palehare itu bagus tuh kuburan. Ini kuburan Bangaran ini tuh kuburan makam ini ada kubur Muhibbin 1, Muhibbin 2, macam-macam kuburan itu. Menjadi kampung Melayu ada salah Rawdatul Jinan. Tapi ada bagus kuburan arah ke matahari, arah ke Palehare. Kalau kita arah ke sana sebelah kiri, kuburannya itu bagus ngarannya kuburan kaum muslimin sabar menanti. Keren ini namanya nih, ya kan? Kuburan muslimin sabar. Wah, muncul ini. Makanya apapun kita bertahannya hidup, ya kan? Sabun enggak, dokter spesialis kah, ada di hingga kita kada mau kada pasti akan meninggal. Sangat benar itu kaum makam muslimin yang ada di Palehare itu dengan namanya sabar menang. Di kuburan itu pina lamah limamut yang namanya sabar menanti, tapi dibalik itu serem tuh. Ya, dibalik itu serem itu, masya Allah. Apalagi yang sudah tua-tuaan ini, aduh, ya kah, berjalan tapi tak sepak-sepak ya. Ya Allah, palak kanar, gigi kita mulai sudah habis, mulai di sini beluang, tinggal puting aja di sini lah. Namunnya sudah habis, sudah kiamat sudah dengarnya. Inilah, masya Allah. Maka yang kita hadapi ini, yang kita hadapi ini panjang banget perjalanan, dan kita kada pernah lagi ke sana, ya Allah. Makanya, ya kan, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ujar Siddiq, man dakhalal qabr, siapa saja yang masuk ke dalam kubur bila zadin, tanpa membawa amal yang bila zadin, dengan tidak membawa bekal, tidak membawa sangu, ya kan? Maka kita ini pasti sabar menang, pasti masuk ke kubur biar indah lah, indahnya. Yasin Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah, man dakhalal qabr bila zadin, siapa saja yang masuk ke kubur tanpa membawa bekal. Kada membawa bekal, kita kada membawa bekal, kita ke pasar jangan membawa duit lucut kita ini. Wayah terujukin talurang, apa kabar? Saya berhitung, untung kita punya pecah dulu sudah. Ya kan? Bila zadin, artinya bil amalis shalihat, paka'annama rakibal bahra bila safinah.
seolah-olah dia itu berenang di tengah laut tanpa memakai kapal speed dulu ya kan, saat lawan orang berenang ya kan di tengah lautan yang tidak ada tepinya, tapi sekalinya ada pakai kapal lang di sini lang parat aja pakai kapal speed. Ada kegampangan ya kan, kam fil maqabir min qatil lisani kanat tahabu liqa'ahu syuja'anu. Berapa banyak orang yang meninggal dikarenakan salah pender sehingga dia masuk ke dalam kubur. Yang mana kubur ini, kata Sidin, adalah jangankan kita orang pemberani pun takut masuk ke dalam kubur. Ya kan? Ih, dalam kubur. Ada pembayangan di dalam kubur. Ingin pajah lampu gitu. Ya kan? Oh, seram. Malam ini banyak pajah lampu nah. Seram. Insya Allah bisa berhabisan ini mulai ini nih. Limpahnya berjalan timbul habisnya aja nih. Ya kan dalam kubur. Pun bisa biasa bermimpi. Oh, nih, boleh bermimpi apa? Model rahasia ilahi nih. Oh, ulun bisa bermimpi boleh masuk ke dalam kubur. Ya Allah, kaitukah gelapnya kubur. Untuk di kubur itu ulun melihat ada cahaya sedikit kayak lubang jarum, itu aja nak ulun mau behi. Nah kalau dihina di kamar tapi lah, padahal kamar tak gonor 3 kali 4 kah, 4 kali 4 kah, ya kan? Gonor mati lampu, bata busak kita, dan busak ulun punya guring pada foto bisa luang HP. Kenapa amunnya pajah tuh harus HP itu panglamu sebelumnya? Nah, basasar apa? Basasar dinding mencari lolongkong. Iya kan, ada tegaduhi lagi bini dihiga. Kadang-kadang bini itu yang tajajak-jajak. Bujuran padahal bini itu kan jangan dijajak, ditindihi. Ya kan? Oh, ada kegampangan kubur, ya kan? Makanya dulu ada, ya kan? Ada preman di Jakarta. Apa hubungannya dengan kuburan? Itu preman ini mungkin ada salah ngarannya John Indo kalau salah. Ya kan? John Indo. Itu kalau mau pada Hanum lagi kita sudah tahu itu tak? Ya dulu ada bahari dulu lah. Oh, bisa berdapat ini saksi hidup nih. Ya kan? Oh, bisa cari pagi. Ya kan? Pendakwah kabur pinjamnya. Oh, jadi pendakwah. Jadi Johnny Indon ini berkisah. Johnny Indon ini preman kelas bawah. Kelas kakap nih. Karena bangunnya John K. Jangan tahan nih. Kan boleh lah. Ya kan? Jadi John Indon ini berkisahnya kenapa jadi taubatnya John Indon ini. John Indon ini aku dulu umumnya masuk penjara itu sudah ada kehitungan lagi, masuk keluar sampai pemerintah ini mau mikirkan ini ya. Akhirnya John Indo ini ya kan dimasukkan di Nusa Kambangan. Yang mana orang sudah masuk di Nusa Kambangan itu kan harapan lagi kawan apa? Modelnya di tengah laut bang, ya kan? Tapi kehebatannya John Indo ini larinya di mana? Di Nusa Kambangan itu lari, ya kan? Dan ini kawah menyeberang. Kehebatannya John Indo ini. Dan ini ya kan sungai yang luas pada loh kayak yang kayak di Abulung ini bang. Ini mampu tantangan kiri gitu sampai ya kan? Daripada hebat John Indo ini dicari orang kerada di Nusa Kambangan, dia akhirnya dihadang orangnya di mana? Di Tabing. Jadi orang sini, jadi itu ditangkap pulang-pulang, ditangkap, dimasukkan lagi ke Nusa Kambangan. Cuman dimasukkan di Nusa Kambangan ini di penjara bawah tanah, ya kan, di penjara bawah. Nah, John Indo, disitulah akuatnya kuriak minta ampun daripada gelapnya, padahal itu baru kubur lagi baru. Ya cuma masih penjara begitu lu, betul, cuma di dalam di bawah tanah.
Nah di situ jam-jam itu aku itu teriak aku sih minta ampun betul. Sampai John Indon ini jadi pendakwah sampai ke Karimpangi. Muru bisa sampai Karimpangi lah. Nah itu tak. Nah itu baru penjara bawah tanah. Apalagi di dalam kubur. Kata Nabi, ma ra'aitu manzaran abzaq minal qabri. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan, yang lebih dahsyat, yang lebih seram minal qabri daripada kubur. Bayangkan al-qabr innal qabra awwal manzil min manazilil akhirah. Ini kubur ini hanya permulaan aja ya daripada negeri akhir. Fa innaja minhu, maka jikalau orang selamat di dalam kubur, fama ba'dahu asyad fama ba'dahu aisar, maka ya kan yang berikutnya itu lebih mudah. Tapi fa illam yanju, namun orang di kubur sudah ada selamat, fama ba'dahu asyad, maka barang hanya itu akan lebih dahsyat, lebih menakutkan, lebih seram. Nah, mudah-mudahan kita selamat di dalam kubur berkat sahibul haul ya kan. Dalam kubur jangan ada membawa bekal, jangan ada bawa bekal. Jangan syair tazawwad qarinan min fi'alika innama qarinul fata fil qabri ma kana ya'malu. Kalau ikam hendak masuk kubur harus bekal sendiri, harus besar sambut tazawwad ya kan, dan bekalnya kubur apa? Maka ya'malu, yaitu amal soleh. Kalau kubur itu amal solehnya ada, orang mati dibuatin jam tangan, jam situ, duit diadakan, pakai jas kan, baju namanya. Itu kita ini kadang kayak itu kita, ya kan, kadang kayak itu. Ya kan, yang kita bawa itu amal saleh. Tazawwad qarinan min fi'alika innama qarinul fata fil qabri ma kana ya'malu. Ta'ahhab lil ladzi la budda minhu. Besangu oleh musim bagi kematian yang ikam kada kawa kada pas. Pasti ta'ahhab lil ladzi la budda minhu. Ya kan? Logika fa'innal mauta miqatul ibadi, kematian itu cuman menunggu waktu. Sudah kita tetap karena cuma kita alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Ayo kita beramal. Dalam kubur gelap gulita, masya Allah. Tapi supaya jangan kulit pernah bisa mendengar. Ini mendengar di bagus nih, mendengar nih. Kulit mendengar di pasar aja ya. Tahu kalau pasar jangan pasar acil-acilan aja bender acil-acilan ini pula baju daster aja pula kelehetan tuh bang namanya sih pun katijaknya kelehetan bependeran, jadi bependernya kayak ini sugih kah mati juga aja. Jadi jangan sibuk bang, mbak susah bang hiduplah aja, ya mati juga bang. Untuk tanggal aja susah mati juga, sugih mati juga. Jadi jangan sibuk, jangan mati juga, sugih. Itu ya kan, kadang kayak itu bang nyaman lagi jar, sugih jar, ya kan, nyaman lagi jar sugih, kawan dikubahi, lampunya menyala, saklinya acil badaster katiaknya kelihatan itu bocah aja ubahnya biar bagus kah, lampunya tarang kah, di dalamnya pak lampu kah kadang aja wah gitu wah orang nenek serem nenek ada ubah kayak apa kah bagus kah, walaupun kayak istana kah di dalamnya pak ada tentu terang kita penting nih memang kayak apa supaya di dalam kubur ini apa terang. Nah, supaya di dalam kubur tuh berlampu, ya kan? Supaya dalam kubur tuh ber-AC ya pak, ya kan? Ini seram, tapi udah bagus ini lah.
Ya kan? Maksudnya Inna Allah auha ila Musa, bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Ujar Allah, ya Musa, wahai Musa, ta'allamil khaira wa 'allimhun nas. Hai Musa, kata Allah, belajar olehmu akan khair, akan khair. Khair ini adalah ilmu. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, hai Musa, kata Allah, ini Nabi Musa dinasihati oleh Allah. Ya Musa, ta'allamil khaira, belajar olehmu akan ilmu lah, jangan kada-kada, kata Allah. Padahal ini Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, bahkan termasuk ulul azmi. Ta'allamil khaira, limpahnya itu bilang wa'allimhun nas, dan ajarkan ilmu itu amun sudah ikam paham kepada orang lain. Limpah sudah bisa, lajarkan ke orang lain pula. Ya kak, lajarkan pula. Bebarang aja mengajar itu di mana kak? Di rumah kak? Di langgar kak? Di masjid kak? Di mana kak bebarang aja? Kalau perlu di istana kak? Menurut mau nyuruh. Ya kak? Di kecamatan kak? Di kabupaten kak? Di sini Allah Ta'ala ta'allamil khaira wa 'allimhun nas. Belajar. Makanya Nabi Musa ini sampai jadi nabi masih belajar lagi. Belajar sini lawan Nabi Allah Khidir. Sampai jadi Nabi Musa, laqad laqina min safarina hada. Nah, sobat, aku capek mencari Nabi Allah Khidir. Nabi Khidir ini gimana? Artinya mencari sampai ke Abulung bahari ini cari lah ada juga. Sini tuh. Nah, ta'allamil khaira wa 'allimhun nas, ajarkan pulang kepada orang lain. Ya kan? Jadi punya bisa tuh jangan kadang-kadang mengajar. Bebarang aja, menurut kadang mau mengajar anak kah? Mau kadang mau anak bini kah? Ampun ada bisik. Ya kan? Ada bujuran juga. Bujuran juga. Kita amunnya kawa. Kada kawa mengajar melajari anak barat. Munnya kawa sekurang-kurangan melajari anak mengaji itu kita yang melajarinya. Supaya kita ada misi amal. Amun kada kawa juga melajari mengaji Fatihah barat. Pak, soalnya anak kita tuh pastinya sembahyang. Ya kan siapa yang melajari Fatihahnya? Kita. Nah, supaya kita ada misi amal jariah. Ya kan, amunnya bisa. Ya kan, ikam doa aku aja. Ya kan, supaya membacakan bagus lah. Jangan gairil maghlibi alaihim. Nah, belum bisa belajar dua kawan. Dulu. Kawan ulun ini membaca kayak ini. Gairil maghdubi. Jaru maghdubi. Makin banyarin, makin apa? Makin salah. Bingung guru kayak apa aja mensiasatinya guru lah. Aku guru betakun lah. Sambat pang ikan magelik mau gulinya. Pintar gurunya pin. Guru bisa aja nyambat lah pak. Mau guli. Ya jadi guru. Ulangi. Ghairil maghdubi. Guru salah pula. Maghdubi. Sekali lagi gimana? Sekali lagi. Sambat lagi menggeli kalau ada. Sambat pak menguli. Ini mentak benar menguli. Nah jadi apa? Turuti itu. Ya kan? Lalu ghairil maghlibi alaihim. Guru juga menyuruh turuti itu sekalinya ya ghairil maghlibi ya aneh, nah ini orang dilajari orang ini. Apa ini? Ada buku. Ini buang-buang waktu ngajari ini. Ya kan? Itu kejadian tujuan tak. Mudahan Jepang sih ampun dirinya kan hendak melihat telek malam ini nah. Lucia kena bulik dijaganya. Kenapa sih tuh? Seorang dikuya-kuya aja. Ada identitas itu tetap seorang tutupi orang. Hanya kita berdua yang tahu. Nah, dia jadi kita ta'allamil khaira wa 'allimhun nas. Fa inni kata Allah.
maka bahwasanya aku Musa munawwirun li'ali muallimil ilmi wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastawhishu fi kuburihim. Karena aku, kata Allah, akan menerangi, ya kan, bagi orang yang belajar dan orang yang mengajar akan kubur-kubur mereka itu. Dalam kubur tarang namanya. Siapa? Yaitu orang yang belajar atau orang yang mengajar. Dalam kubur insya Allah tarang. Hatta la yastauhishu, supaya mereka itu di dalam kubur itu tidak gelisah. Tidak gelisah. Ya, dalam kubur sorongonan. Di dunia juga tak kamu cagar sorongonan apa? Enggak, para sini bro. Guru ini mau jadi 3 anak sekolahan di Hadrul Maut. Untung mamanya ada aja lagi. Coba mamanya ada. Hatta la yastauhishu, sehingga mereka itu dalam kubur tidak akan gelisah. Gelisah. Bangunnya pajah lampu mau gelisah, atau menyala jual lampu tapi ya kan, tapi panas, gelisah. Jadi hendak kubur itu tarang, kubur itu dingin, sejuk, pakai AC. Antara hidup itu wa imma mengajar, wa imma belajar. Insya Allah dalam kubur. Nah, ini yang penting malam ini. Yang penting malam ini. Lagi itu yang pihaknya menolak pelajaran yang sudah belajar. Karena dulu sabar isok di pelajarannya malam ini. Nah itu. Nah, al ilmu nurun. Sudah bilang al ilmu nur itu kan di dunia lagi bang. Sampai dalam kubur dah itu nur. Ya kan? Nah ini ya kan, nur fil qabri wa nur fis sirat kubur asal-asal. Nah inilah ya kan yang kita ambil daripada kita menghauli ya kan sahibul haul Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid Abulung ini ya kan. Nah, bahwa kita jangan kadang-kadang hidup itu belajar, mengajar, Makanya jadi Nabi kun aliman. Jangan kadang-kadang jadi Nabi ikam tuh jadi orang alim. Namunnya awal. Tapi menjaga ghairil maghlibi alaihim. Kadang-kadang jadi orang alim deh. Namun sudah kadang kawa au muta'alliman, atau ikam jadi orang yang belajar bagi kitab di hadapan guru dobitna. Ya kan? Kada kawa juga, kada bisa berkitab. Jangankan bahasa Arab, bahasa Melayu aja salah. Ada orang membaca. Orang keledai kampung dibacanya keladi apa? Keladi kampung. Baca sabilal. Ya kan? Dibaca sabilal, keledai kampung haram. Dibacanya keladi kampung apa? Haram, limanya kulit habis keladi di rumah. Maka keladi gono-gono. Salah baca. Ya kan? Keladi kampung haram. Sama rumahnya abahnya kayak gitu juga. Begini suratnya kalau kampung, mak ulun di kampung, ulun di pondokan tolong ayah kirimi napa waw alif dal ya. Napa? Ini maksud tadinya nih wadah ya. Abahnya membaca wadi. Apa ada? Ya kan 5 kasus datangnya aja. Ya kan? Jadi amun sudah ada kawan, makanya itu sama aja tak kap mim bak eng. Ya kan? Dibacanya salah. Kambing di atas kambang, datang kumbang, kambing tarabang. Pakai ini. Nanti orang ngajarin ini. Yang lain aja ngaji toh. Habis umur teh urang tak kumbang dikembang, datang kambing, kumbang terbang, adanya ada kambing dikambang, kambing bisa menaikkan,
kambing di kambang, datang kumbang, kambing terambang. Pun sudah kata kawan itu pun aliman kata kawan, au muta'alliman kata kawan, au mustami'an, nanti sudah asal mendah. Nah, pokoknya mau ada majelis ilmu datang, nih gurunya yang mana kalau barang aja, asal jangan salah salah aja lang mana kah orang mengaji lawan kita, kalau orang barang aja, yang penting orang mau mengaji itu setengah daripada tanda orang tuh ikhlas. Limbahnya mengaji lawan orang kita rasanya kurkut bidawak berwa. Nah itulah tanda orang ada ikhlas. Nah, amun pada kawaju sudah baca kita kayak sudah mendengarkan barang. Nah, biar mendengarkannya kayak gini jadi gurunya nih, ya semangat bareng melajari apa pingkung bener. Kada tahu orang kata uring aja, tapi insya Allah keselamat di hidup. Ada hubungannya dengan ilmu, karena mendengari ilmu. Kada kawajua au muhibban, kada kawajua pencinta barang. Nah mudah-mudahan kita ya kan, sekurang-kurangnya kita malam ini hadir sebagai pencinta para ulama, ya kan? Kenapa memberi syafaat itu di hari kiamat tuh? 3 al-anbiya wasyuhada wal ulama inilah yang kita harapkan, mudahan kita mendapat daripada acara ini mendapatkan manfaat keberkahan. Nah, au muhibban Nabi atau ikam menjadi orang yang cinta. Amun kada kawan juga, ya kah? Fala takun khamisan. Jangan jadi yang kelima. Jadi orang alim kada, apa lagi? Berkitab kada, mendengari kada, ya kan? Pencinta kada ulang. Limpahnya ada orang pengajian malam pajahinya lampunya. Iya kan? Rumahnya aja pajah kada mau lagi orang mendobil. Limbahnya pajah, limbahnya pengajian orang pagarnya ya banyak tutupnya orang. Nah ini sih patah belik karena ikam apa nih? Binasa. Jangan jadi yang kelima. Jangan salah sampaikan gitu lah. Kita ini hidup di dunia harus ada satu daripada yang 5. Satu daripada yang 5, yang 5 itu masuk pemben. Nah nih celaka nih. Ya kan, ini celaka. Nah inilah ya karena itu diantaranya orang-orang yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburnya aja. Kuburnya itu babarang aja di mana yang penting ya kan, punya kita yang tadi aliman wa muta'alliman wa apa lagi au sami'an au muhib, dan di mana kuburnya insyaallah tarang aja kuburnya itu. Nah itu diantaranya kubur itu tarang, menawwara masajidallah nawwarallahu qabrah. Siapa orang yang menerangi masjid Allah, maka Allah akan menerangi kuburnya. Jadi Umar, jadi Sayyidina Umar, ya kan? Jadi Sayyidina Umar, siapa orang yang menerangi masjid Allah, maka Allah akan menerangi juga di dalam kuburnya, ya kan? Jika ada habis ya lampu masjid itu tadinya, ya kan? Yang bagus kayak ini nah, ini ada orang maling berdua, sekalinya ada lampu masjid, ya kan? Yang sikung nak mama culik, kalau lampu masjid hujan yang sikung, jangan. Pala takun khomisan patah lik kayaknya. Bakas imam mengaji orang itu. Ini orang ngaji gak, tapi ada juga manfaatnya. Selamat di situ. Jangan jadi yang kelima aja. Ya kan pemben. Tapi jadilah kita sebagai pencinta aja. Mau ada orang yang menuntut ilmu benar kita. Ya kan ilmu benar. Inya kagak pesan ban. Cariakan kalau perlu kita tambahkan. Nah insya Allah tak kena ada aja selamatnya dunia akhirat, ya kan? Gimana penting sudah ini yang sebahul mayyit salazah, ya kan? Orang meninggalnya mau umpati ke kubur itu 3 ini. Mau umpati ke kubur itu 3. Kenapa? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Menurut mati, mau umpati ke kubur itu 3.
keluarganya umpatan ke kubur, umpatan. Kadang-kadang jangan dikubur dulu, hadangi dulu anaknya, hadangi dulu siapanya, abahnya katanya dihadangin nih, umpat ke kubur. Wa maluhu, hartanya pun umpat dia dulu ke kubur. Kadang-kadang ujar anaknya, abah jangan dibawa pakai ambulan, abah alpat keluarkan, mahayal. Niatnya keluarkan katanya, ya kan? Alpatnya keluarkan. Begitu pula wa amaluhu, dan amalnya. Berapa bayar yusna, makanan 2 buting ini 4 buliknya 4 bulik. Keluarganya banyak untuk bulikan dah. Bulikan bajar-bajar lengan taqabbalallahu minkum, bulikan. Bulikan. Bininya Pak bulikan. Bulikan. Ada apa lagi nang bakas bahan janji semua sedahak seriur. Ada lagi tukang terakin pulang dihadapnya, ya kan? Kena patut kan ya kan? Wa maluhu, hartanya, mobilnya 4 bulik kan? 4 bulik. Jadi apa teh yang kita miliki dua-duanya bulik mana? Tapi yang tertinggal sebutin aja wa amaluhu, amalnya. Amal ini nahlan ya akan mendani kita, mengawani kita sampai ke kubur. Nah amal inilah nangarnya teman sejati. Nah itu para hadirin yang penting diantaranya kita bawa bulik daripada acara kita menghauli daripada ulamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Syekh Abdul Hamid Abulu. Tapi ada jumlah hadis yang terkenal inilah 5 ini kita belikannya. Berapa lagi lah? Ada hadisnya, ada bagus hadisnya. Hadis ini ujar Abu Hurairah, aku berjalan-jalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Famararna biqabrain. Kami melewati ada 2 kubur. Ujar Abu Hurairah. Kami melewati ada 2 kubur. Fawaqafna. Maka Nabi limbahnya melihat 2 buting kubur itu, Nabi bertahan. Kami pun mengikutinya pun bertahan juga. Ujar Abu Hurairah. Sekalinya ya Pak, farta'ada hatta yataghayyar launuh. Maka Nabi sampai menggatal, karena ada kamu komisi sampai ini lengan baju ini kelihatan menggatalnya, kelihatan, ya kan? Dan muka Nabi pun yang berubah, ya kan? Pucat Nabi, muhasil putih jadi apa? Jadi hafal orang putih, lain kita. Kamunya berubah jadi apa? Biru. Karena kita jadi hirang punya berubah jadi apa? Jadi biru. Lalu ujar Abu Hurairah, kenapa pian wahai Rasulullah? Pian kenapa? Ini di hadis at-Targhib wa Tarhib ada ya nih. Pian kenapa wahai Rasulullah? Jadi Nabi, ala tasma'una ma asma'? Ikam kadang mendengarkah ya Nabi? Apalah aku dengar? Kadapun ulun kadang mendengar. Kenapa enggak wahai Rasulullah? Nah ini 2 orang pun di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'adzabani ya kan ala dzambin hayyin. Ya kan dosanya dianggapnya enteng, padahal inilah penyebab inya ini dikubur itu diazab. Ya kan? Nah diajar. Jadi lalu sobat, nah palang 2 itu yang dianggapnya enteng. Nah pertama Nabi ya kan inya ini bakami kada beres. Bakami kada beres. Bakami asal acung makan asal acung makan aja. Orang tuh bakami itu dengan air basuhnya mau kada atau dengan batu atau langsung. Ini kada tak acu makannya keteknya gitu. Ini mungkin pengalaman masing-masing deh. Apalagi waktu bahari main bol, kadang-kadang gawangnya diapainnya deh? Di kakinya, ya kan singgah di mana? Singgah di mana di jalan tol kan? Apa singgah apa kaki mana di kaki? Ya kan? Ya kan apa? Ya kan karena ilmu, padahal bukan ada baju ada jangan apa? Beristinya dengan batu Allah fi ma'na. Nah ya kan, ini kadang tadi kan. Di mana sih Pak kami? Di pohon. Nah jadi pohon tuh nama depan, nama belakang ya. Pohon nih.
Depan mana belakang. Hendak tahu pohon itu mana depan mana belakang, hendak tahu di belakang cium amunnya buah hancing, iya kan itu belakang. Ya kan? Ya, nah, kejadian sekalinya ada bebasuh. Model karanakan mirwak. Nah, asalnya bakal dia cuma ada nih, ada karanak bahari. Ya kan? Karanak bahari. Nah, ini ya kan yu'adzabani, ya kan diadab keduanya ala dzambin hayyin, atas dosa yang dianggapnya ringan. Hati-hati. Yang kedua ya kan, yang si ikung pulang yang diajab ini adalah inyan ini katuju benar menyakiti hati manusia. Katuju benar menyakiti orang itu yang benar. Bapender tuh kadang-kadang kasar bah, lalu menusuk aja lalu ya kan orang salah sedikit aja ya kan tidak hanya numpang kendaraan tadinya. Nah apa tadi mereknya? Backup ya, backup. Nah apa backup? Beat katanya ini nampak backup. Dasar tulisannya kayak itu ya Pak. Ini acara malam ini namanya lipe kan? Lek artinya iya situ ya orang kan bapender 7 tahun belum belajar aja bapender. Wah orang kasihan tuh. Orang ini ya. Saya kan inna syarrun nasi namanya bahwasanya sejahat-jahat orang yaitu orang yang kada tapi mau berparah kalau seseorang. Kenapa? Takut daripada kejahatannya. Ya kan? Setelah terus berbeda seorang mereka nyaman lalu benar. Nah itu yang penting. Dan dia berjalan di antara manusia dengan menggibah, dengan namimah, biar kuah makan kuah guring, mengkalinya bagi orang garing. Ya kan? Tidak ada hari tanpa. Nah itu di hari kiamat doa dan kubur itu ya kan, itu doa. Maka kadang-kadang menyambati orang ini ya tadi model kuah makan kuah guring, kadang nyambati orang itu rasa ada kurang syai di dirinya itu. Kurang syai, apa kurang syai itu lah. Syai pun itu sesuatu ku kadang nyambati orang kadang-kadang ada. Yang sini hati-hati benar. Kadang-kadang itu dosa-dosa yang model biasa. Lain kadang-kadang ini merampok, kadang-kadang dianggapnya luar biasa, mencuntan, berzinah, kadang-kadang itu dianggapnya luar biasa. Tapi yang sudah nyambati orang, menyakiti hati orang tuh model biasa. Padahal inilah penyebab di dalam kubur itu orang yang biadab. Kemudian Nabi minta ambilakan, ya kan pelapah kurma, lalu diantak Nabi lagi sahabat bermanfaatlah ini wahai Rasulullah. Jadi Nabi ya bermanfaat selama kada kari. Jadi artinya mandak kambang di kuburan itu kan mesti harus kambang ini bang, ya kan? Pun gabang ini ada dia. Kuburan juga ada mesti kayak ini. Mas Arikan orang jual kambang dari dulu saja. Mbak Nabi pelapah kurma aja. Ya kan kelapa kurma, jadi bagusnya di muka rumah bertanaman apa, katanya kambang bagus tak. Jadi mendapat kubur cap itu jadi kenapa? Dia Pak diputik, ya Pak. Nah kayak itu kadang-kali kan kita mesti harus kambang orang penjualan di mana nih? Apalagi para kalayan ini Pak 3 kali lipat, ya Pak 3 kali lipat, tidak kena kayak itu dah. Nah itu makanya Nabi ini akan bermanfaat, akan dikurangi azabnya dalam kubur selama kambang ini kada kering. Tapi yang paling nyaman sudah amunnya kambang masih bisa kehariban apa amal ibadah juga nyaman. Yang nyaman lagi kayak ini kita itu mengajar juga nyaman. Kenapa mengajar nyaman? Kita mati murid kita pulang mengapa? Lama ajar murid kita ini mati pulang, cucu murid pulang lama ajar karena habis ya, makanya ya kan jangan kadang-kadang kita tuh mengajar. Kenapa mengajarnya? Ngajari bini, mau kadang awak anak ngajari baca Quran. Aku kadang baca Quran tadi, gairil maghdubi alaihim ngajari. Ya kan supaya jangan salah insya Allah kita kena inya itu anak kita kena malah jadi anaknya pulang sampai karena kering-keringnya amal ibadah kita ya kan. Nah ilmu tuqawa diambil manfaat terus. Kalau dia makanya ya kan mayyuridillahu bi khairan
yufaqihu fiddin, ya kan? Nah itu dah. Nah itulah yang penting kita menjadi acara kita malam ini menjadi penggugah hati kita agar kita ya suka dengan ilmu, ya kan? Baik mengajar kah atau belajar kah atau mendengarkan atau mencintai orang-orang yang berilmu. Insya Allah kita di dalam umur selamat. Nah inilah yang dapat kita ambil dari acara kita pada malam hari ini. Ya kan, untungnya orang yang seperti orang yang kita hauli ini, ya kan, banyaknya orang sudah amal sidin, sing banyakan sudah hibak pulang orang lama hadiah. Nah mudahan kita berkat kita mahaulisin kita pun ada juga kita yang mahadiah ini kita itulah yang sangat kita harapkan di dalam kubur. Kenapa? Karena orang yang kubur mayyit fil qabri illa kalghariqil mugawwis. Tidak ada orang yang di dalam kubur kecuali ia seperti orang yang tenggelam, yang kecawai yang taziru da'watan, dia menunggu-nunggu akan doa-doanya dari orang yang hidup, min ibnihi, dari anaknya, atau akhihi, atau saudaranya, ya ka, au sadiqin lahu, atau kawan-kawannya, ya ka, fa in lahiqathu, maka amunnya ada orang yang mendoakan dari anaknya kah, dari temannya kah, dari siapakah, karena tahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih dicintai kepadanya daripada dunia dan apa-apa yang ada di dunia. Nah mudah-mudahan ya acara kita ini pada malam hari ini menjadi acara yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita habis umur kita diwafatkannya di dalam husnul khatimah. Tamamul ni'mah al-mautu 'alal Islam, sempurnanya nikmat mati dalam membawa Islam yang sempurna. Nah mungkin itulah yang dapat ulun sampaikan, mudahan ada manfaatnya. Ulun minta ampun, minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita dengarkan bersama ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita yang mulia Tuan Guru Kiai Ahmad Rifani. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi keberkahan dan manfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu zikir nasyid kepada rombongan zikir nasyid.